Ya, shalom. Shalom, warta Selamat sesungguhnya. malam, iya Pak. Pastor, ini saya mau bertanya ini Pak Pastor ya. Berhubungan dengan keselamatan yang sejati. Boleh kan ya Pak Pastor ya? Ya, Ya, di situ dikatakan bahwa pada Roma 8 ayat 1 manusia itu bebas dari hukuman. Apabila dengan kedatangan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama ada bebas dari hukuman dosa. Kemudian Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita itu pada Ibrani 10 ayat 10 dan 17. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Pastor, apa saya yang mau diajarkan dalam pada ayat-ayat ini dikatakan bahwa bebas dari hukuman dosa, sedangkan dosa yang sekarang yang kita terima itu ada dosa warisan ya, boleh katakan dosa warisan karena kejatuhan Adam dan Hawa di Eden itu mengakibatkan beberapa. Pertama, hari itu juga engkau akan mati. Artinya tidak sampai satu harinya Tuhan. Kemudian eh, wanita akan melahirkan dengan penuh kesusahan, tetapi akan tetap birahi walaupun sudah merasakan sakitnya. Kemudian yang ketiga, pria akan mencari rezeki di bumi ini dengan mengeluarkan keringat yang bercucuran. Nah, padahal dengan kedatangan akhirnya untuk keselamatan sejati, ini apa yang diajarkan Pak Pastor? Karena ternyata hukuman itu masih berlaku terus sampai sekarang. Artinya tidak bebas dari hukuman dosa dan tidak Allah masih memperhitungkan dosa-dosa kita yang lalu, dosa turun dosa warisan itu. Gimana yang mau diajarkan sebenarnya Pak Pastor? Terima kasih, Tuhan memberkati. satu itu tadi, eh, kamu akan mati. Sebenarnya itu artinya kamu tadinya immortal, sekarang kamu akan mortal. Ketika kamu makan buah pengetahuan, jangan diganti-ganti namanya ya. Buah terlarang, buah apel, jangan diganti-ganti namanya. Itu namanya buah pengetahuan, supaya kita tahu yang baik dan yang jahat. Jangan diganti-ganti buat terlarang segala macam, nggak ada itu buat terlarang. Nama itu nggak pernah disebut ya di Alkitab. Buah Betul nih. pengetahuan, ya. Ketika ada makan buah pengetahuan, dikatakan kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan mortal. Tadinya kamu immortal. Mengapa? Karena buah pengetahuan baik dan jahat. Sementara di Eden itu nggak ada yang jahat. Supaya kamu tahu yang jahat, ya kamu keluar dari Eden. Nah, kalau keluar dari Eden, itu tempat terkutuk. Di mana ada Hilal ben Syakar di sana yang menguasai seluruh Haaretz. Ya, Haaretz itu alam jasmaniah ya. Seluruh alam jasmani itu menjadi terkutuk. Nah, kemudian Adam dan Hawa makan itu buah pengetahuan supaya dia tahu yang baik dan yang jahat dan dia tahu bagaimana cara punya anak. Tadinya dia nggak tahu cara punya anak gimana caranya, nggak ada yang ngajarin. Makanya Hawanya kreatif supaya tahu ya tak makan buah pengetahuan. Kamu itu gimana? Disuruh berkembang biak, caranya gimana? Malah itu tongkat taruh di hidung. Edan ngomel ngoceh aja. Ini coba taruh di sini, taruh di situ. Nggak ada yang jadi. Ini kayaknya kita perlu makan buah pengetahuan supaya kita tahu deh. Makanya Hawa makan buah pengetahuan dan jadilah dia tahu. Ini caranya nih tongkatmu taruh di dalam sangkar burungnya. Oh, aduh, celing. Wah, cerdas. Langsung cerdas mereka bikin. Buka, jus olahlah bebek. Beranak pinak jadi miliaran, jadi 7 miliar ya. Gitu. Jadi tahu. Kedua, kemudian, tanahnya kan terkutuk. Oh enggak. Ya, tanah yang terkutuk ini akan berterima kasih kepada kita. Itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 17. Ya, the curse of the land will thanks to you. Akan berterima kasih. Walaupun di Webster berkata thanks to you itu artinya itu gara-gara.
Tanah terkutuk gara-gara kamu. Tapi dalam arti bebas ya, memang thanks to you itu tanah terkutuk itu berterima kasih kepadamu. Contohnya ya, itu tanah Israel ya dulu kering kerontang. Begitu orang-orang Yahudi pulang, itu jadi tanah paling subur di dunia. Itu Ethiopia, itu negara paling miskin kelaparan di dunia. Begitu orang Yahudi ambil alih tanah Ethiopia itu, Ethiopia menjadi 20 besar eksportir pertanian. Tanah yang terkutuk itu berterima kasih kepadamu karena dikelola. Nah, makanya kita harus penuh cinta. Sehingga ada tanah yang di mana ada tempat terkutuk, cinta itu datang. Tempat terkutuk itu akan menjadi penuh dengan damai dan berkat. Tetapi Islam, di mana ada Islam, di situ ada perang, ada kutuk, ada kematian. Beda ya. Ada kemarahan. Di mana ada Islam itu ada kemarahan, ada kebencian. Tapi di mana ada Yesus diajarkan, bukan agama Kristen ya, tapi Yesus diajarkan. Cinta itu diajarkan, di situ ada kehidupan. Di situ ada berkat. Tempat yang terkutuk itu pun akan dibangun jadi berkat. Ya. Orang kalau penuh dengan kebencian sudah dikasih mandat, dipegang untuk kasih makan orang pun akhirnya jadi kutuk semua. Tapi lihat kita dari nol, dari zero, kita bangun diakonia kita. Karena apa? Orang-orang yang penuh cinta yang mengelolanya dari zero, dari nol, kita bangun, ya kan? Diakonia kita sampai kita bisa kasih makan 2.000 orang tiap hari. Nah itu beda, itu tanah yang terkutuk mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, thanks to you. Di mana ada orang-orang yang penuh cinta, maka tanah yang terkutuk itu memang kita mengerjakan dengan peluh. Semua, karena apa? Karena memang itu tempat yang terkutuk. Tetapi tanah yang terkutuk itu akan berterima kasih kepada kita. Karena kita mau datang ke sana. Itulah bedanya Kristen dengan Buddha. Buddha itu supaya Anda sempurna, Anda harus pergi menyepi. Ya, menyepi ke gunung yang tinggi, ke gua, melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya dan pergi, lepas dari semua, pokoknya nggak mau urusan dunia lagi. Nah itulah Buddha. Kalau Kristen, supaya kamu sempurna, ya, kamu orang-orang yang ditebus, yang sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, pergilah ke tanah yang terkutuk itu, ke dunia yang terkutuk, yang hiruk-pikuk pikuk ini, dan bagikan cinta yang telah kau dapatkan itu. Balikannya ya. Dan di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini kita mengosongkan diri sama seperti Kristus. Ya kan, Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Ya kan, teladani Kristus. Sama seperti Kristus yang adalah Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil alih hamba, jadi hamba kita. Nah, itu kedua. Yang ketiga tadi. Tadi yang ketiga apa tadi Pak ya? Lupa tadi. Yang ketiga itu Pak. Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita. Iya, Allah memang tidak diperhitungkan lagi. Kita nggak diperhitungkan lagi dosa-dosanya, udah selesai. Jadi hamartia itu Allah tidak memperhitungkan kesesatan kita. Tetapi hukuman itu masih ada kan Pak Pastor sampai sekarang, wanita susah kesakitan saat melahirkan. Oh iya. Ayatnya itu bukan walaupun kamu kan birahi, enggak ya. Birahi itu Tesuka itu diberikan kepada Hawa, tapi kenyataannya Tesuka itu juga ada pada Kain, Tesuka itu juga ada pada Salomo loh. Pertama kali kata Tesuka, engkau akan birahi kepada suamimu kan, engkau akan Tesuka kepada suamimu. Ya, itu pertama pada Hawa. Tetapi kemudian di Kejadian 4, itu Tesuka itu, hai Kain, kalau kamu tidak dapat menguasai tesukahmu, maka dosa itu akan menerkammu. Dan Salomo juga dikatakan di dalam Kidung Agung ya, Salomo punya tesukah yang lebih dari anggur. Jadi 3 tesukah ini bukan hanya kepada perempuan saja. Nah, balik lagi, sebetulnya hasrat itu adalah hasrat yang kudus. Cinta itu kudus, tesuka itu kudus ya.
Yang bikin gak kudus kalau kita mengumbarnya, tidak bisa mengontrolnya. Tesuka itu hasrat, passion, hawa nafsu. Makanya dibilang Hawa dan nafsu kan. Yang pertama diberikan Hawa, tetapi itu adalah ceritanya manusia. Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Artinya manusia yang hidup itu diberi tesuka. Maka nanti ada di dalam Wahyu 12 ya, perempuan itu dan keturunannya, nah itu kan, nah, itu ibu dari segala yang hidup. Nah, itu tesuka ya. Sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, saya tadi karena kita lagi sambil beresin. Nah, balik lagi. Jadi sebetulnya itu bukan kutuk, itu anugerah ya. Kata berkat dan kutuk itu dalam bahasa Ibrani itu dari satu kata ya. Berkat dan kutuk itu sama. Jadi itu sebuah anugerah. Makanya tadi tergantung kita memandangnya. Apakah nafsu seks itu adalah kutuk? Kalau di Alexis. Kalau dengan istri atau suami yang sah dan kita menghasilkan keturunan yang kudus, ya itu bukan kutuk, itu berkat. Seks itu berkat. Kalau itu ada di 72 bidadari, tiap hari kerjanya ngesek terus, itu kutuk. Tapi kalau itu kerjakan dengan satu laki-laki dan satu perempuan, menjadi satu daging, menghasilkan keturunan-keturunan jasmani yang kudus, itu berkat. Bergantung. Makanya kepada Salomo itu jadi tesukahnya yang jadi baik, ya kan? Waktu dia penuh buatan tesuka ya, tapi kepada Kain jadi buruk. Jadi buruk kepada si Kain ini. Karena nggak bisa, kalau kamu tidak dapat menguasainya, dibilang. Nah itu sama Galatia 5, buah daging dan buah roh. Kalau kamu tidak, buah roh adalah, buah daging adalah, hiduplah menurut roh supaya jangan mengikuti keinginan daging. Nah itu nanti ke sana, muaranya ke sana. Saya suka itu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Ya, dan kemudian rasa sakit melahirkan itu ya wajar. Rasa sakit nyatanya ya, coba itu istri-istri kapok, aduh kapok. Besok lagi minta lagi. Artinya enak kan, sakit-sakit enak kan. Nah, nanti lagi sakit bersekali, tapi kan minta lagi. Aku kapok nggak mau lagi lah. Oma saya anaknya 11. Kan kapok-kapok ada yang punya anak sampai 20, coba bayangin. Kapok katanya, tapi minta punya anak sampai 20. Satu ibu ya, satu perempuan punya anak 20, bayangin tiap tahun melahirkan. Katanya kapok. Nah, ternyata ya itu sakitnya sakit bersalin. Sakit-sakit enak. Jadi itu bukan kutuk ya, tergantung. Tadi ya, balik lagi awalnya. Kita penuh dengan kebencian, maka sakit waktu bersalin itu rasanya benci, rasa wah mau mati aja, dibuang sekalian anaknya. Tapi kalau penuh dengan cinta, tiap tahun dia mau melahirkan. Wah, mau saya lagi. Tahun depan mau lagi. Karena ada cinta. Perspektif itu loh Pak. Balik lagi ya, cinta itu mengubah ya. Mengubah perspektif kita, paradigma kita. Ajaib emang cinta itu ya. Ya, sampai situ saya paham, Pak. Cuman maksudnya dengan adanya pengorbanan Kristus di kayu salib kan akan menghapus, sebenarnya akan menghapus dosa itu. Jadi kalau dari ayat itu apa yang sebenarnya ingin diajarkan, Pak? Iya, kan tadi mengubah kebencian tadi, kemarahan, kepahitan. Ya, Kristus itu memberikan benci itu dirubah jadi cinta kan. Oke. Penebusan Kristus itu mendamaikan kita sehingga kita nggak penuh dengan kemarahan dan kebencian lagi. Sehingga sakit melahirkan, peluh keringat, darah itu tidak menjadi sesuatu yang sebagai kutuk, tapi satu berkat, sukacita. Kristus yang merubah, melakukan pendamaian kan. Pendamaian kepada Bapa, pendamaian kepada diri kita sendiri, dan pendamaian kepada sesama. Bagaimana kita bisa berdamai kepada Bapa?
hanya melalui Yesus. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau nggak berdamai dengan Bapa Sang Damai itu? Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain yang sama diri sendiri aja kita nggak bisa berdamai? Bagaimana kita bisa punya cinta kalau kita nggak didamaikan? Nggak bisa. Nah itu tugasnya Tuhan Yesus itu kan di sana kan, tugas penebusan itu, peranan penebusan itu sana. Di alam yang fana, tapi kemudian kita melewati masa alam yang kekal. Nah di alam kekal ini orang Yahudi tidak diajarin. Lucu ya, perjanjian lama tidak mengajari alam yang kekal ini, kehidupan setelah kematian. Makanya orang-orang Saduki menolak kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu artinya keturunan Imam Zadok ya. Mereka teolog-teolog yang handal ya. Mereka orang yang bangga, yang luar biasa. Orang-orang Saduki ini, teolog-teolog Saduki ini, mereka tidak percaya kebangkitan orang mati karena memang perjanjian lama tidak cerita sampai kekekalan. Perjanjian lama cuma cerita sampai mesianik doang. Sampai zaman Mesias doang. Dan mereka dan tidak diceritakan tentang kebangkitan orang mati. Makanya ada dua penafsiran, orang Saduki nggak menolak perbandingan orang mati. Sementara yang lain yang percaya dengan kebangkitan orang mati, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Karena mereka hidupnya sampai Hades sudah selesai Hades. Makanya orang mati di perjanjian lama diratapi. Tetapi Yesus menyingkapkan itu loh. Yesus yang menyingkapkan pertama kali kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kebangkitan. Itu Yesus yang pertama kali menyatakannya, yang mengajarkannya. Nah, baru perspektif kita lagi dibuka lagi. Nah, itulah penebusan. Ditebus ternyata dari kematian yang kekal. Itu. Berarti dengan kedatangan Kristus pun tidak menghapuskan hukuman yang kepada Adam dan Hawa beserta turunannya, Pak ya? Menghapuskan dong. Menghapuskan. Benci jadi cinta itu menghapuskan loh. Baik. Metanoia itu adalah penghapusan loh. Kebayang nggak? Metanoia itu adalah penghapusan. Sakit itu ada di mana sih sakit itu? Coba. Sakit itu ada di mana sakit? Sakitnya tuh di sini, katanya lagu dangdut. Sakit itu kan ada di jiwa kan? Ada di saraf-saraf motorik kita kan? Kalau otaknya kita bilang nggak sakit ya nggak sakit kan? Betul. Kalau otaknya kita bilang sakit ya sakit. Lawang orang salah ngomong dikit aja orang bisa sampai sakit-sakit, bisa sampai mati, bisa sampai bunuh diri kok. Gara-gara salah ngomong. Artinya ada orang sampai dihina begitu rupa, sampai dihancurkan harga dia begitu rupa, dia tegar berdiri. Ternyata sakitnya ada di mana? Sakit itu kan ada di dalam jiwa kan. Yang dibawa mati kan. Tapi melalui penebusan sakit itu kan bisa sembuh kan. Sakit itu ada di mana sih? Sembuh itu ada di mana sih? Banyak orang badannya sehat sampai dokternya bingung, pasiennya bingung, badannya sehat tapi dia merasa sakit. Banyak orang yang sakit tapi dia merasa sehat tenang-tenang aja padahal dia sakit. Umurnya juga panjang, nggak mati-mati. Padahal dia sakit, kena cancer stadium 4. Tapi dia tetap aja survive, nggak mati-mati. Ya, sakit itu ada jiwa kan, yang ditebus kan. Kalau kita ngalami terobosan yang luar yang biasa, sakit di jiwa itu sembuh loh. Dan apa artinya sih kemah yang fana ini? Karena kemah yang fana ini kan ada di dunia, memang harus mati. Apa karena dosa? Bukan. Adam itu mati bukan karena dosa ya, karena dia makan buah pengetahuan. Tetapi kematian yang dimaksudkan Roma 3 ayat 23 sama Roma 6 ayat 23 itu kematian yang kekal. Kematian yang kekal. Ya. Dosa yang menyebabkan kematian yang kekal yang nggak bisa dibangkitkan. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pertama kali karena ia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Itu yang dimaksudkan dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Adam itu mati mortal
Bukan karena makan buah bukan karena dosa, tapi karena makan buah pengetahuan. Karena dia tahu. Nah, terus Allah bilang dia menjadi Adam dan Hawa ini menjadi salah satu dari kita tahu yang baik dan jahat. Jangan dia makan buah pohon kehidupan. Ya, ayo kasih kerup di sana supaya dia apakah kerup itu kemarin kita belajar kelas apologetik nanti belajar ya. Kerup itu ternyata firman Allah. Ya, ditutup firman Allah itu di seal sehingga orang tidak bisa tahu pohon kehidupan itu apa. Ditutup firman Allah itu. Kerup itu ya, kerup yang menyala-nyala. Logos dan rema. Wah, itu mesti belajar kelas apologetik Pak Victor. Ya. Baik. Kalau kelas evangelis kita mulai bulan Maret ya. Kelas evangelis kita bulan Maret, daftarnya melalui Hagios. Terus baru nanti belajar kelas apologetik. Nanti kita ajarin. Ternyata itu semua cerita The Bible Philosophy ya. Wah, itu dalam sekali ya. Saya senang sekali.